Saya kira benar memang kalau dibilang Sylvester ini sakti, dan saya kira itu 1.000.000% adalah benar. Bukan saja memalukan Bang Karni, tetapi sekaligus juga berpotensi meruntuhkan Kejaksaan Agung. Karena sikap daripada kejaksaan, saya terus terang mengatakan yang korban adalah rakyat. Jangan-jangan presiden juga membiarkan, kan wajar juga orang bertanya seperti itu. Atau jangan-jangan presiden ini tidak berdaulat. Saya mendorong kita semua atau siapapun, sudah saatnya saya kira sebagai negara yang demokratis untuk membubarkan semua namanya relawan-relawan Jokowi tersebut atau relawan-relawan Prabowo. Untuk membubarkan semua namanya relawan-relawan Jokowi tersebut atau relawan-relawan Prabowo. Kenapa Bang Karni? Begini, saya sedih. Tiba-tiba karena masih ada relawan-relawan seakan-akan kawan ini katakanlah membela Jokowi, padahal tidak ada alasan dalam konteks negara hukum. Kalau memang ini bersalah, kita harus jujur mengatakan bersalah. Pernyataan yang sangat mengagetkan dari Saur Siagian, aktivis anti korupsi, mengomentari kasus Sylvester. Menurut Saur Siagian 1.000.000%, Sylvester orang paling sakti di Indonesia ini. Ia juga tegas di depan relawan Jokowi mengatakan bahwa relawan Jokowi dan Prabowo harus dibubarkan. Sontak, pernyataan tersebut membuat pembela Jokowi dan relawan Jokowi bungkam dan ketar-ketir dan menerima tamparan yang sangat-sangat keras. Saya kira benar memang kalau dibilang Sylvester ini sakti, dan saya kira itu 1.000.000% adalah benar. Dan saya jadi berpikir begini Bang, kita ini termasuk pengagum kejaksaan dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan sampai kalau sekarang di rating aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung itu ditempatkan bahkan lebih tinggi daripada KPK dan polisi. Iya, nomor 1 deh. Tapi saya kira dengan kasusnya Sylvester ini, imajinasi orang apa yang terjadi di kejaksaan, termasuk saya juga, terus terang jadi bertanya-tanya. Kang Islah, bayangkan tiba-tiba kejaksaan misalnya antara Kapuspen membuang badan soal eksekusi, itu adalah usulan daripada Kajari Jakarta Selatan. Saur Siagian minta juga kepada kejaksaan agar masalah Sylvester ini tidak jadi polemik yang berkepanjangan gara-gara sikap dari kejaksaan. Yang jadi korban adalah rakyat. Ini sangat memalukan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Menurut saya ini statement ini bukan saja memalukan Bang Karni, tetapi sekaligus juga berpotensi meruntuhkan Kejaksaan Agung. Namun soal Sylvester ini Bang Karni, ini benar-benar bisa bukan saja meruntuhkan sendi-sendi negara hukum kita. Apa yang terjadi kepada kejaksaan? Saya terus terang beberapa kali misalnya berkomunikasi dengan Jaksa Agung Muda, karena kita juga apresiasi tentang kerja-kerja mereka. Tetapi kalau ada tuduhan juga kepada Kejaksaan Agung, kemudian mereka diintervensi, saya kira bukti ini sangat bisa kuat Bang Karni. Oleh karena itu, melalui kesempatan dari forum daripada ALC ini, kita minta juga kepada Kejaksaan Agung, Anda jangan tega untuk mengorbankan rakyat, kemudian ini jadi polemik berkepanjangan termasuk tema kita hari ini. Karena sikap daripada kejaksaan, saya terus terang mengatakan yang korban adalah rakyat. Bahkan saya bilang Bang Karni, yang korban mungkin Aswan, Norman, teman-teman saya atau Bang Repli dan lain-lain, sehingga seakan-akan ini ada orang lain yang merekayasa. Dan saya kira itu persepsi, jangan-jangan kemudian itu jadi bahan diskusi. Nah oleh karena itu Bang Karni, kalau kejaksaan ini kemudian dia taat seperti juga prestasi mereka, adalah memalukan statement daripada Kejaksaan Agung. Seakan-akan berpisah demarkasi antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian dengan Kejaksaan Agung gitu loh. Ini memalukan dan ini bisa meredus kepercayaan kepada kejaksaan tentang apa yang telanjang kita lihat Bang Karni. Nah oleh karena itu saya betul-betul dorong ini, kita sayang ini kepada Kejaksaan Agung. Saya melihat bukan soal sisi politik atau pro dan kontra Bang Karni. Saya datang di sini selalu analisis hukum saya. Jika ada rakyat berasumsi, jangan-jangan presiden juga membiarkan juga kasus Sylvester ini, atau jangan-jangan presiden tidak berdaulat. Wajar jika masyarakat mempertanyakan hal itu. Kalau ini tidak dilakukan, bahkan ini juga meredus kepercayaan kepada presiden juga. Jangan-jangan presiden juga membiarkan, kan wajar juga orang bertanya seperti itu. Atau jangan-jangan presiden ini tidak berdaulat. Tetapi mau saya ingatkan Bang Karni, hari ini saya kembali memakai peci saya yang sering orang terjemahkan, kita pastikan bahwa
tindakan kepada kejaksaan atau siapapun kepada kita yang sudah mempunyai kekuatan tepat sebagai negara hukum kita. Proses bisa katakanlah ada pengaruh, tetapi Kejaksaan Agung harus firm dia. Harus taat dia untuk melakukan itu, yang pertama Bang Karni. Dan yang kedua, saya terus terang begini. Kita ini kan sudah sepakat sebagai negara hukum. Negara yang mengatut ajas-ajas demokrasi. Saya terus terang tidak tega saya melihat misalnya teman saya Aswan, Norman atau dan lain-lain. Tiap hari kita katakanlah dihadapkan yang sebenarnya kita tidak ada alasan. Saya terus berpikir melakukan kontemplasi. Saya termasuk pernah, tetapi ikut. Terus terang, saya dulu adalah orang yang mendukung Jokowi. Ya, dan saya pikir setelah selesai dia presiden sudah. Sebagai negara yang demokratis, sudah saatnya untuk membubarkan relawan Jokowi atau relawan Prabowo. Dan ini alasannya kenapa sudah sangat tepat jika relawan Jokowi dan Prabowo dibubarkan. Nah malah saya pikir malam ini Norman, Aswan, saya mendorong kita semua atau siapapun, sudah saatnya saya kira sebagai negara yang demokratis untuk membubarkan semua namanya relawan-relawan Jokowi tersebut atau relawan-relawan Prabowo. Kenapa Bang Karni? Begini, karena masih ada relawan-relawan ini Bang Karni, katakanlah ada orang mengomentari Jokowi misalnya Bang Karni. Akibatnya karena masih ada relawan yang mengklaim dia padahal peristiwanya sudah lewat dulu, akibatnya harus hadap-hadapan Bang Karni. Yang korban adalah Aswan, yang korban adalah Norman, yang korban kita sendiri. Coba bayangkan di televisi tiap hari kita lihat gontok-gontokan. Saya termasuk kalau diundang misalnya untuk bicara soal ijazah Jokowi, saya termasuk orang tidak tertarik, Prof. Tidak tertarik saya, biarin itu berlalu. Tetapi saya sedih Bang Karni, saya sedih. Tiba-tiba karena masih ada relawan-relawan seakan-akan kawan ini katakanlah membela Jokowi. Padahal tidak ada alasan dalam konteks negara hukum. Kalau memang ini bersalah, kita harus jujur mengatakan bersalah. Kalau tidak benar, ya kita harus katakan benar. Makanya saya sedih juga, misalnya Roy bilang, Bang Sauri harus duduk di sana. Loh, kenapa dia harus ngomong seperti itulah? Saya ini praktisi hukum. Karena kan nanti kalau Aswan di sini, Roy di sini, karena saya sekarang di samping Aswan, Roy bilang mestinya di sana. Kan ini tidak sehat Bang Karni. Tetapi karena masih ada relawan-relawan ini Bang Karni, entah relawan apa, relawannya Prabowo juga bubarin segera. Karena Pilpres sudah selesai. Saya kira Repli tidak ada di dunia ini ya. Presiden sudah selesai, tapi relawannya masih ada. Naif itu gitu loh kawan-kawan sekalian. Ya termasuk juga relawan Prabowo. Ataukah memang yang gak ada harga dirinya itu adalah justru relawan-relawannya itu sendiri? Karena memang relawan tersebut gak ada kerjaan, akhirnya Jokowi dirugikan, Prabowo dirugikan. Sebab gini loh Bang Karni, bagaimana misalnya relawan Prabowo, lah dia punya Panglima TNI, dia punya Kejaksaan Agung, apalagi dia punya mengontrol kepolisian. Ini kan menurut saya jahat. Masa sudah jadi presiden, masih, atau mungkin yang juga tidak ada harga diri itu adalah relawan-relawan itu sendiri. Jadi ada tuduhan karena nggak ada kerjaan dan lain-lain. Akhirnya apa Bang Karni? Jokowi dirugikan, presiden dirugikan. Yang lebih dirugikan adalah yaitu adalah rakyat itu sendiri, kelompok-kelompok itu. Akhirnya apa? Aswan dengan Roy jadi hadapan. Aswan dengan Kiai ini anaknya bersahabat. Akibatnya relawan-relawan ini Bang Karni yang masih terpelihara. Mungkin Jokowi juga nggak setuju lagi itu. Karena terpelihara apa? Yang korban adalah masyarakat Bang Karni. Jika kita membahas tentang korupsi saat ini semakin masif, semakin merajalela korupsi di negeri ini. Dan ini akibat dari pemerintah memberikan hukuman kepada koruptor bukan hanya setengah-setengah, tapi main-main. Baru yang kedua Bang Karni, soal kasus Noel. Saya kembali tesis saya Bang Karni, kejahatan korupsi ini adalah kejahatan bukan saja saya bilang extraordinary, tetapi yang memungkinkan runtuh kita sebagai negara Bang Karni. Nah oleh karena itu gini, dalam perspektif kita 22 tahun KPK lahir Bang Karni, mungkin juga Prof. Awaludin juga ikut juga melahirkan, apakah sekarang ini korupsi makin kecil atau makin masif? Makin masif. Ada pepatah Afrika mengatakan begini Bang Karni, kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang menghasilkan yang berbeda, itu adalah insanity katanya. Prof katanya itu orang gila. Misalnya kita teriak-teriak lah ini Bang Karni, tema Bang Karni itu sangat relevan. Misalnya. Nah oleh karena itu saya dorong sesungguhnya Bang Karni,
Supaya misalnya Noel itu berkali-kali mengatakan kalau ada korupsi kita hukum mati misalnya Bang Karni. Saya kira ini bisa moment of truth. Pak Islah, ini saya kira moment of truth. Kalau kita masih mencintai 280 juta rakyat Indonesia, tapi cara kita melakukan hukuman kepada korupsi seperti yang sekarang-sekarang ini menurut saya bukan sekedar setengah-setengah Bang Karni, main-main Bang Karni. Dapat hukuman kayak Novanto dulu itu, bagaimana kita hebohnya. Saya masih ingat itu pernah saya dituduh oleh pengacaranya Novanto, Mahdir Ismail, karena saya mengatakan bahwa kejahatan Novanto ini layak katakanlah dihukuman mati. Karena apa? Saya mengatakan begini, di setiap kita Bang Karni pasti ada KTP, uang belum tentu ada sebagai identitas kita. Saya mengatakan waktu sama Fahri Hamzah, sama Mas Situn Pasaribu Tapul Kahdi, nah itu yang dibela-bela dia ini, teman-teman komisi hukum ini gitu loh. Koruptor ini kemudian sekarang Bang Karni dengan ada remisi, kemudian dengan ada hukuman yang ringan, kejahatan yang mengerikan itu kemudian ternyata sekarang sudah bebas.